Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Semoga dengan membiasakan menyatakan pengakuan kita, tak ada satupun yang kita dapat dalam hidup ini kecuali itu semua adalah karunia Allah yang diberikan pada kita. Ini menjadi langkah kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita tentunya kita tergolong umat baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini hakikat kehidupan kita di dunia adalah esensinya perjalanan. Manusia melakukan perjalanan berpindah dari satu alam ke alam yang lain dalam rangka kembali kepada Allah. Hidup di dunia seberapa lama pun kita menjalaninya, sebenarnya hidup di dunia ini sekedar proses singgah di sebuah tempat. Ada awalnya, ada akhirnya. Namun tempat di dunia ini bukanlah tempat tujuan akhir kita. Keberadaan kita di sini bukanlah keberadaan yang abadi. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing yang datang ke sebuah tempat. Seenak apapun tempat itu, tetap dalam hati kecil kita, kita harus menyadari aku asing tempatnya. Tempatku bukan di sini. Aku akan segera tinggalkan tempat ini seberapa lama pun aku berada di sana. Au abiru sabil. Jadilah pribadi yang hanya sekedar transit dan singgah. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, bagaimana nilai kehidupan kita di dunia bukan tergantung pada berapa lama panjangnya usia kita, bukan tergantung berapa lama kita berkuasa, tapi nilai kehidupan akan sangat diwarnai apakah hakikat kesadaran yang tumbuh dalam hati kita. Kau cuma numpang lewat di sini. Kau harus tetap menjaga kesadaran tempatmu bukan di sini, tempatmu di tempat lain. Ini akan sangat mewarnai kualitas kehidupan kita. Kalau ada orang tentunya menyadari dan menganggap hidup di dunia inilah tujuan akhir, nggak ada hidup setelah hidup di dunia, maka segala waktunya, pikirannya, potensi yang ada pada dirinya dikerahkannya
bagaimana selama mungkin di dunia ini. Satu keinginan dan kehendak yang pada akhirnya juga tidak akan terwujud. Dan di sini jamaah rahimakumullah, salah satu tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita di dunia ini, walaupun Allah telah tetapkan ajal setiap orang, namun itu semua dirahasiakan Allah dan menjadi salah satu misteri alam gaib. Tak ada yang tahu. Jamaah rahimakumullah, orang yang hidup di dunia, ada orang yang dari awal baik, di pertengahannya baik, dan pada akhirnya juga baik. Inilah potret hidup paling ideal. Bagaimana kebaikan itu senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tapi tentunya sangat jarang juga kita temukan orang model ini. Walaupun tidak kita ingkari, tetap ada manusia yang seperti itu. Tentunya para anbiya, manusia-manusia pilihan. Ini orang yang dari awal bahkan sebelum jadi nabi sudah orang-orang baik. Tapi tak berlaku dengan para aulia. Ada aulia yang memang dari awal orang baik. Tapi kalau kita baca juga sejarah hidup wali-wali ini, ada yang mantan pembegal, ada yang mantan pencuri. Jadi artinya dia pun walaupun dekat sama Allah, ya, tahapan hidupnya enggak dari awal juga dia baik. Tapi ketika dapat hidayah, menapaki jalan menuju Allah, hidupnya kemudian terbimbing dan tertata. Makanya bagi kita yang tidak mampulah hidupnya dari awal, pertengahan hingga akhir baik, maka disinilah diajarkan tentang keutamaan yang dinamakan husnul khatimah. Dalam setiap proses, bagian yang sangat menentukan baik dan buruknya seseorang adalah bagian akhirnya. Kalau ada orang di awal baik, tapi di pertengahan rusak, apalagi di akhir, tetap yang orang ingat yang akhirnya. Orang enggak ingat, oh dulu baik dia, ya dulu. Ujungnya dia sudah busuk. Ujungnya dia orang yang tak baik. Itu yang diingat orang. Makanya kita pun di dunia, ketika kita sadar iman ini bertambah dan berkurang. Kadang kita jadi orang baik, kadang-kadang kita dekat sekali dengan ihsan, prinsip-prinsip kebaikan. Baik sama Allah, baik sama orang tua, baik sama pasangan hidup, baik sama anak-anak dan inner circle kita, baik kepada pelanggan, baik kepada masyarakat. Tapi tentunya ketika manusia ingin dianggap baik, maka capaian penting untuk sampai ke sana adalah bagaimana mewujudkan akhir yang baik. Akhir yang baik. Selepel sahabat Umar bin Khattab saja pernah ada fase jahiliyah dalam hidupnya. Sekaliber Umar bin Khattab saja pernah berada pada posisi orang-orang berkata, lebih mungkin masuk Islam kambing Umar dibanding Umar. Memperhatikan bagaimana betapa bejat dan jahatnya Umar itu. Tapi di momen itu, tapi seketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima hidayah Allah, memperbaiki dirinya, maka tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini adalah tatkala kita berjuang meraih husnul khatimah. Itulah akhir yang baik. Jamaah rahimakumullah, husnul khatimah sering sekali diidentikan orang dengan kondisi
bagaimana ketika kita meninggal dunia, kita masuk dalam kondisi orang baik. Sebenarnya makna dari husnul khatimah adalah akhir yang baik. Akhir yang baik ini lebih umum daripada akhir sebuah kehidupan di dunia. Apapun proses dan pekerjaan, apapun kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu ada prosesnya. Ada tahap awalnya, ada tahap tengahnya, ada tahap akhirnya. Dan tentunya setiap orang yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya, menginginkan dikenang sebagai orang yang baik, hal yang paling menentukan justru pada tahap husnul khatimah. Ada orang melayani pelanggan, bagus sekali. Dari mulai pertama masuk tokonya, disediakannya minum air mineral, kemudian ditawarkannya, sabar betul dia. Apa-apa yang mau dibeli sama pelanggan dilayani dengan baik. Tapi di akhir, begitu udah dibayar, keluar cakap kotor. Seorang, apa yang diingat kira-kira? Si pembeli tadi tak ingat apa yang baik-baik di awal tadi. Tapi ingat bagaimana proses akhirnya. Maka dari itu, apapun pekerjaan kita, di fase manapun kita dari kehidupan, betapa penting setiap orang menghadirkan potret akhir yang baik. Akhir yang baik dalam apapun kegiatan yang dia buat. Jamaah rahimakumullah. Kita tentunya saat ini dalam kondisi bisa dikatakan negeri ini, bagaimana kita berada dalam sebuah proses suksesi, peralihan. Dalam Islam kita diajarkan tilka ummatun laha ma kasabat wa alaikum ma kasabtum. Kalau cerita tentang orang-orang terdahulu, semuanya pasti ada bagian dari apa yang mereka buat itu yang baik-baik. Tetap kita kenang, oh si fulan ini bapak ini, oh si fulan ini bapak itu, si fulan ini ibu ini. Ada yang diingat. Tetapi Quran mengingatkan kita, walakum ma kasabtum. Bagi kalian pun ada hal-hal yang perlu kalian buat. Maka dari itu, maka kita melihat satu proses peralihan, apalagi kepemimpinan dari satu sosok kepada sosok yang lain, tentunya ini bukan sekedar seremoni, tapi dalam alam bawah sadar masyarakat ini sudah terekam. Apakah tiap orang masuk kategori husnul khatimah dalam jabatannya, atau dia malah masuk kategori su'ul khatimah dalam jabatannya? Ada orang mungkin di awal-awal dieluk-elukan luar biasa, sampai dapat gelar media darling. Tak ada satupun media kecuali memuji-muji dia. Tapi di sisi lain, apakah kondisi yang demikian dapat terus berjalan? Ada pepatah Arab mengatakan, dawamul hal minal muhal. Bertahannya satu kondisi untuk jangka waktu selamanya itu sesuatu yang mustahil. Kita sehat. Apa sehat ini mungkin sampai mati itu sehat terus? Tidak. Maka setiap orang yang bijak selalu mempertahankan dan mempersiapkan. Bagaimana orang-orang yang ingin meraih husnul khatimah dalam hidupnya, hari di mana dia berada saat ini, yang terbayang sama dia apa?
Bagaimana kalau nanti malaikat Israel datang mencabut nyawaku? Aku sedang di mana kira-kira? Apa sedang di Masjid Al-Ihsan, sedang berzikir, ikut solat atau mengaji, atau bahkan mungkin ikut menghadiri beragam kegiatan keagamaan, atau sebaliknya, seorang dalam kondisi di tempat yang penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan kelalaian. Makanya apa yang disampaikan Allah dan dibacakan para khatib Jumat di setiap Jumat ini perenungan yang cukup dalam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kau mati kecuali kau dalam kondisi berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Kita tak tahu kapan mati, tapi ketika Allah wasiatkan kepada kita, jangan kau mati kecuali dalam kondisi yang demikian. Berarti perlakukan tiap detik yang akan kau jalani, kau bayangkan momentum akhir tadi. Inilah kunci husnul khatimah. Husnul khatimah baru, ya, bukan berarti baru kita pikirkan gimana akhirnya ya, ketika udah mungkin sakit-sakit keras. Kalau udah masuk rumah sakit, karena tidak identik kematian itu dengan sakit. Berapa banyak orang yang meninggal tanpa ada sakit pendahuluan? Berapa banyak orang yang sakit ditengok kawan tak meninggal ya nih? Maka dari itu esensi husnul khatimah adalah tatkala kita membayangkan momentum akhir perpisahan itu senantiasa hidup dalam alam pikiran kita. Ini makna orang yang husnul khatimah. Begitu juga tatkala seorang itu ingin mengakhiri apapun fase dalam kehidupannya dengan baik, dari pertama dia menerima amanah itu, seharusnya yang dipikirkannya, gimana ya nanti setelah aku serahkan, apakah aku dalam posisi dikenang sebagai orang baik atau dikenang sebagai orang yang buruk. Ini satu poin penting. Kita dalam mendidik anak, coba bayangkan Bapak Ibu, anak kita didik sebelum dia dewasa, sebelum dia balik. Kadang-kadang bagus sekali di awal, semua kebutuhan bayi kita berikan kepadanya saat anak baru dibawa usia 3 tahun. Tapi seketika anak mulai punya kemampuan interaksi dengan sekitarnya, kita kadang-kadang lalai. Baru 3 tahun anak udah dikasih HP misalnya. Anak udah dibiarkan, ya, disibukkan dengan hal-hal yang justru tidak sejalan dengan program capaian husnul khatimah. Apa yang terjadi? Anak belum lagi dewasa, belum lagi balik, udah banyak masalah-masalah kenakalan remaja kita hadapi. Nah, ini kenapa? Karena kita hanya memikir jangka pendek. Kalau kita pikirlah, tanggung jawabku sebagai orang tua sampai aku dewasakan anak, maka segala sesuatu yang dapat merusak proses itu dari awal hingga akhir, kita coba protek dan lindungi anak kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, husnul khatimah punya keterkaitan erat dengan kondisi hati. Ketika kita akan mengakhiri satu fase dan tahapan dengan akhir yang baik, maka tidak jarang kita akan melihat pertanda akhir yang baik itu dinilai dari hati yang tenang. Hati yang tenang adalah salah satu ciri orang itu husnul khatimah. Coba bayangkan, baru saja ya pimpinan biro politik Hamas Yahya Sinwar, ya, yang di akhir hayatnya mendapatkan keutamaan syahid. Satu sisi orang-orang yang tak senang sama dia, sampai momen dia meninggal pun videonya itu disebar supaya harapan mereka menjatuhkan semangat juang. Nah, ini cuma nih mati dia, orang paling berbahaya ini sudah meninggal dunia dia. Tapi bagi orang yang beriman, melihat itu apa?
Seorang mukmin sampai detik terakhir hidupnya pun yang dia pikir, apa kebaikan yang bisa kubuat. Bahkan ketika tubuhnya udah kena peluru, sudah dalam kondisi cedera, masih juga di akhir dia coba pukul drone tuh. Artinya apa? Masih berjuang sampai dengan tahap akhir. Apa yang bisa dia buat? Nah, begitu juga kalau kita lihat hakikat kehidupan kita. Orang yang ingin menggapai husnul khatimah, maka sampai detik terakhir hidupnya pun hatinya penuh ketenangan. Ya, walaupun mungkin badan sakit, walaupun mungkin fisik tak mendukung, tapi apa kata Nabi? Idza kanatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila. Kalau hari ini datang kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian ada benih, kalau sempat dia tanam benih itu sebelum dia meninggal, maka hendaklah dia tanam. Ini potret husnul khatimah. Artinya apa? Sampai detik terakhir aku harus berbuat untuk kebaikan. Aku harus berbuat sesuatu. Coba bayangkan, Rasulullah hingga detik terakhir hidupnya pun masih pesan-pesan kebaikan disampaikan Tuhan. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini udah musakratul maut. Masih juga ngomong kepada yang hadir, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan solat. Berbuat baik kepada hamba sahaya dan budak, orang-orang yang bekerja pada kalian. Masih mikir untuk kebaikan. Belum lagi ketika Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan ummati, ummati, bukan mikir asetku kemana ya, keluargaku kayak mana ya. Yang dipikirkannya dalam konteks yang lebih tinggi, menggambarkan kualitas seorang yang sebenarnya. Kenapa bisa mikir seperti itu? Karena husnul khatimah melahirkan ketenangan hati. Tenang hatinya, damai jiwanya, sehingga orang dapat berpikir dengan baik. Sebaliknya Bapak Ibu, akhir yang buruk selain mengenaskan, tapi yang paling menyiksa orang yang melewati akhir yang buruk ini sebenarnya pada aspek kejiwaannya. Hati orang yang berbuat banyak hal yang tak baik, dia tak bisa menipu orang lain, apalagi nipu dirinya sendiri. Kenapa? Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia, Allah buat ada sebuah mekanisme yang tak dapat dilanggar oleh siapapun. Apa itu? Hati ini begitu kita melakukan sesuatu yang tak benar, maka hati akan bergejolak. Hati akan memberontak. Kalau orang nipu, hatinya akan bergejolak. Merasa salah. Kenapa lah kau bilang begini? Nah, kadangkala jamaah rahimakumullah, gejolak dan kegelisahan dalam hati ini hanya bisa dihilangkan dengan dua cara. Ketika kita berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tak benar, berbuat sesuatu yang merugikan orang banyak, gejolak dalam hati ini hanya dapat dihilangkan dengan dua cara. Cara pertama, cara yang benar. Cara kedua, cara yang salah. Gimana cara yang benar? Supaya hati kembali merasakan kedamaian, hati kembali tenang, jiwa kembali damai, seorang tak ketakutan sendiri. Begitu dia buat salah, segera dia beristighfar, bertaubat, minta ampun sama Allah, perbaiki kesalahan yang dia buat. Itulah yang akan melahirkan ketenangan kembali dalam hati. Tapi kadang-kadang tak semua orang juga pilih cara yang betul ini. Udah tahu dia salah, buktinya apa? Hatinya itu gak tentram, gak damai. Nampak mukanya makin hari makin kusut aja. Ya,
Kadang-kadang seorang itu dihantui oleh banyak hal yang membuat dirinya kemudian menjadi semakin tak tenang. Sebenarnya ketika dia jujur, mau seberapa banyak pun dosamu, kalau kau kembali kepada Allah dengan jujur, tidak tertutup kemungkinan untuk dapat husnul khatimah di akhir. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallah yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang sudah bergelimangan dengan dosa dan kesalahan, jangan sekali-kali kau putus asa dari rahmat Allah. Allah siap mengampuni semua dosa. Ini kalau kita jujur. Siapa yang jujur pada Allah, Allah akan jujur pada dirinya. Para hadirin, ada orang bisa dapat husnul khatimah dalam hidupnya. Kapan? Menjelang akhir hidupnya datang penyakit. Penyakit yang cukup menyita hartanya, menyita waktunya, menguras kekuatan fisiknya. Tapi ketika dia tahu ini penyakit ini utusan Allah untuk mengingatkanku akan hari pembalasan, bertobat dia perbaiki dirinya, dia tinggalkan hal-hal buruk yang mungkin pernah dan suka dilakukannya. Apa yang terjadi? Di saat kebanyakan orang saat sakit mengeluh, dia justru menerima sakit itu dengan penuh kesabaran. Hitungannya apa? Beberapa bulan dia sakit, tapi seakan-akan sakit itu menjadi pembersih segala apa yang dibuat. Kenapa? Ketika dia merespon gejolak dalam hati, penolakan dari hati nurani yang paling dalam akan perbuatan buruk yang selalu dibuat, disikapi dengan benar, husnul khatimah pun tetap terbuka. Tapi jamaah rahimakumullah, ada cara yang salah dalam menyikapi gejolaknya jiwa. Ada cara yang salah ketika hati penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita coba lawan tanda bersalahnya kita itu dengan cara yang salah. Cara yang pertama apa? Cara yang pertama selalu dilakukan orang yang bergejolak hatinya, mencoba untuk mengungkap fakta yang tak dapat disembunyikan. Ketika orang yang bersalah justru menanamkan keyakinan dia enggak salah. Ini dia enggak salah. Dikerahkan. Kadang-kadang kalau konteks diri kita sama Allah saja ya enak, enteng. Ya, kadang-kadang udah salah, ketakutan, dikerahkan pula peralatan-peralatan yang ada. Coba lembaga survei buat survei, tunjukkan aku nggak salah. Oh, kepuasan masih tinggi Pak, katanya. Coba bidang-bidang lain coba promosikan, aku ini nggak gagal. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Satu sisi orang yang hatinya bergejolak menyikapi tanda-tanda bahwasanya yang dibuatnya tak betul. Tapi ketika dia justru tidak berdamai dengan Allah, tapi justru mencoba untuk memaksakan, menanamkan pikiran-pikiran yang salah. Aku enggak gagal, aku berhasil. Aku enggak gagal, banyak prestasi warisan yang kutinggalkan. Yang terjadi apa? Jamaah rahimakumullah, hati orang tersebut sedikit damai, tapi justru itu menutup sebagian pintu baginya untuk husnul khatimah. Karena dia akan tertutup pandangannya untuk terus memperbaiki diri, sibuk dia. Kalaupun ada yang gagal, itu bukan karena aku itu karena pihak yang lain. Ini pertama, cara menghilangkan gejolak dalam jiwa dengan cara apa? Menanamkan keyakinan-keyakinan yang tak benar. Makanya
di dalam Al-Quran orang Yahudi, orang Nasrani itu tahunya mereka sesat. Ketika mereka bergeser dari ajaran tauhid, mengesahkan Allah, pindah ke keyakinan-keyakinan yang bernilai paganisme, mereka tahu mereka salah, tapi mereka tanamkan doktrin-doktrin yang sesat. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkatalah orang Yahudi, berkatalah orang Nasrani, kita kan ya hamba-hamba kesayangan Allah ini. Gak mungkin kita disiksa sama Allah. Jadi ketika Nabi sampaikan, ya ikuti aku supaya kalian selamat. Ngapain kami ikuti kau? Kami kan bangsa pilihan, kata Bani Israel. Kami kan hamba-hamba yang paling disayangi Allah. Jadi ini adalah cara sebenarnya menipu diri sendiri supaya menenangkan hati. Tapi apakah menipu diri sendiri ini menghilangkan kegalauan dengan sebenarnya? Esensinya tidak. Cara kedua, jamaah rahimakumullah, bagaimana orang yang salah bisa menghilangkan kekalutan dalam hatinya. Cara kedua yang sangat tidak baik, orang yang salah biasanya gemar menyerang orang yang benar supaya menenteramkan hatinya. Orang yang gak suka sholat paling demen nyerang orang sholat. Ngapainlah sholat tuh? Yang sholat pun korupsi juga nya. Gak ada beda sholat dan gak sholat katanya. Kenapa dia nyerang orang sholat? Karena dia gak sholat. Ketika gak sholat melahirkan kekalutan dalam hati, maka dia pun menyerang siapa yang sholat. Ketika dia tak beragama, maka dia pun demen untuk nyerang orang beragama. Apa itu beragama? Beragama itu candu katanya. Untuk menghilangkan gejolak kekalutan yang ada pada hatinya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sesuatu yang sebenarnya respon yang salah terhadap pertanda yang Allah kirimkan pada diri kita untuk segera memperbaiki diri. Ini pula kadang-kadang kita abaikan. Maka dari itu, husnul khatimah adalah impian setiap orang. Kita pengen ketika menjabat, di awal, di tengah, di akhir, justru seorang itu bisa memberikan yang terbaik. Dia tinggalkan legasi dan warisan yang membuatnya bahkan setelah pensiun bertahun-tahun orang masih ingat, ini masjid ini dibuat masa bapak itu. Oh, kebijakan ini cuti hamil ini dibuat pada masa ibu itu. Oh, ini dibuat pada masa dia. Padahal orangnya udah gak ada, tapi orang ingat-ingat kebaikan dia. Tapi di sisi lain, pertanda su'ul khatimah dalam setiap tahapan kehidupan. Di saat enak kita bilang ini punya aku, di saat salah kita bilang ini kan keputusan bersama ini gitu. Ini keputusan bersama. Kenapa dikatakan keputusan bersama? Untuk mengurangi rasa ketakutan yang ada dalam hati. Jamaah rahimakumullah. Tapi sekali lagi, bagaimana dikatakan dawamul hal minal muhal? Gak akan mungkin kondisi yang sama itu akan terus bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita dihadapkan dengan banyak masalah saat ini, yakin tidak akan berterusan gelapnya malam itu. Akan terbitlah fajar, cepat ataupun lambat. Ini yang perlu untuk dibangun. Bagaimana setiap mukmin itu harus yakin segala perbaikan yang mungkin kita buat dalam hidup ini semuanya berawal dari perbaikan diri sendiri. Orang masing-masing perbaiki dirinya, untuk kemudian perbaikan itu secara kolektif akan memperbaiki kondisi yang lebih besar. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kita berharap masjid tetap jadi pemain
memainkan peran besar, mengingatkan kita tentang pentingnya akhir dari sebuah perjalanan. Apakah kehidupan kita husnul khatimah? Apakah pekerjaan kita husnul khatimah? Apakah perniagaan kita husnul khatimah? Apakah pendidikan anak kita husnul khatimah? Semuanya ya penting. Bagaimana hasil di akhir diawali dari perencanaan matang di awal. Semakin baik perencanaannya di awal dibuat, semakin matang kita untuk meraih penutup yang baik. Maka dari itu, bagi kita setiap muslim, hakikat hidup di dunia ini apa? Perjalanan pulang kampung. Kampung manusia di mana? Di surga. Surga. Bukankah Adam dan Hawa tatkala diciptakan pertama kali tinggal di surga? Itulah kampung kita. Jadi keluarnya Adam dan Hawa dari kampung karena sebuah peristiwa. Tapi kita harus yakin, aku akan balik lagi ke kampung itu. Maka dari itu, ya, ini termasuklah tanggal 20 kita. Artinya satu tahapan dari kepemimpinan sudah berakhir. Ya. Bagaimana kita menilai? Tanya pada hati kita masing-masing. Tanya pada hati kita masing-masing. Yang kita harapkan mudah-mudahan jangan seorang itu bahkan setelah berakhir makin memperburuk su'ul khatimahnya. Itu dia. Udah tahun jamat lagi masih pengen tangannya bergerak semua. Efek pengerusakan juga makin banyak. Nah, ini kenapa? Coba bayangkan Umar bin Khattab. Kenapa saya katakan Umar bin Khattab? Karena pernah kita punya presiden hampir disamakan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, begitu beliau udah sakit keras, tanda akan meninggal, ditawarkan sama sahabatnya. Udahlah kalau gitu penggantimu anakmu aja lah, Abdullah bin Umar. Anakmu aja naik. Ini sahabatnya bilang. Dan bukan kaleng-kaleng Abdullah bin Umar itu. Anak yang memang begitu taat, hafalan hadisnya paling banyak, termasuk dia sangat warak sekali. Tapi apa kata Umar? Cukup dari keluarga Umar, Umar seorang. Kalau nanti Umar tak sanggup mempertanggungjawabkan kepemimpinan ini. Ini kan satu proses. Artinya apa? Umar dari awal dapat tanggung jawab sebagai khalifah sampai akhir dia mikirkan bisa husnul khatimah enggak aku ini. Ya. Jangan sampai ya di tahap akhir justru kita su'ul khatimah. Ini mudah-mudahan jadi renungan bagi kita bersama untuk kita perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, insyaallah kita buka kesempatan sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ada bahasa bijak orang tasawuf. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Ya. Macam mana kita berikan? Ya. Kita tahu penjara itu, potret penjara adalah tempat di mana hal yang paling dasar direnggut dari kita dalam penjara itu apa? Kebebasan. Mau dia penjara VVIP atau penjara VIP atau penjara eksklusif atau penjara reguler, ya, tetap yang diambil dari orang yang dimasukkan dari penjara itu apa? Kebebasan. Dia nggak bebas mau keluar, nggak bebas pergi sana sini, ya. Maka mukmin sekaya apapun dia di dunia, tetap dunia ini penjara. Kenapa? Ada batasan halal dan haram. Mau makan ini, nggak boleh, ini haram nih dalam agama. Ya, mau buat itu, nggak boleh, itu ada pertanggungjawabannya. Tapi orang kafir nggak ada batasan sama dia. Semuanya mau, ya, mau kapal selam dimakan pun siap, asal kuat gigi itu ya. Artinya tak ada batasan.
Nah, makanya dulu pernah seorang ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini termasuk ulama yang kaya, dengan jubah kebesarannya, naik unta yang begitu bagus, berpapasan dengan seorang Yahudi miskin di Mesir. Yahudi tadi protes, Imam, Nabimu bilang dunia ini surga bagi kafir, penjara bagi mukmin. Coba bayangkan, kau sedang di penjara, tapi kau kaya kali, duitmu banyak. Aku ini sedang di surga katanya, tapi aku pun miskin kali di sini. Nah, apa maksud hadis itu? Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dunia ini penjara bagi mukmin dibandingkan dengan apa yang akan diperolehnya di akhirat. Banyak kali keterbatasan di dunia ini, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi bagi kafir, dibandingkan dengan siksa yang akan dia terima di akhirat, di sini surga walaupun pengemis. Itu ya. Begitulah makna dari ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz membahas tentang masalah kebaikan-kebaikan. Apakah dengan sering kita baca dalam sholat kita itu Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa bi ma'ana ya Allah bi husnil khatimah bisa membantu kita bisa mendapat kita menjadi manusia yang baik. Terima kasih. Ya, doa minta akhir yang baik dan tidak ditutup dengan akhir yang buruk. Ini menandakan kita ingat terus di momentum akhirku nanti, aku tak pengen begini ya Allah. Masalah orang-orang yang berbuat buruk ini justru walaupun sudah ada batasan periodenya, dia nggak ingat itu. Ya. Kalau bisa 3 periode, kalau bisa tambah lagi, kan begitu. Padahal hidup manusia itu kan kita pun nggak tahu batasannya, tapi kita senantiasa menghadirkan memori dan ingatan, gimanalah aku tinggalkan dunia ini dalam kondisi yang baik. Jadi kalau ditanya apakah doa itu bisa? Ya bisa. Tapi tentunya jangan doanya kayak gitu, tapi perbuatannya lain gitu. Tetap kita menyelaraskan doa dengan ikhtiar dan usaha. Selalu lakukan yang terbaik yang kau bisa selama hidup di dunia. Nah ini dia yang disebut dengan tawakal. Berdoa dibarengi dengan usaha. Berbuat yang terbaik, kemudian setelah berbuat berserah diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya. Ya, silakan Pak. Ketaatan kepada pemimpin atau rejim yang berimplikasi husnul khotimah dan su'ud. Ya. Nah, ini kan dilema. Ya. Khususnya aparat negara dan sebagainya. Ya. Ya. Bagaimana kita mensterilkan ini sementara final ending kita kan husnul khotimah Ustaz. Ya. Tapi aspek kehidupan semua bermuamalah kita kan tergantung juga kebijakan kita di negara. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada pegangan bagi kita setiap mukmin firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhi Allah, patuhi Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Jadi pada dasarnya kepatuhan pada pemimpin itu penting. Gimana organisasi bisa jalan dengan baik kalau anggota tak ada yang hormat dan patuh sama pemimpin. Namun kepatuhan kepada pemimpin ini bukanlah kepatuhan yang mutlak. Karena pemimpin kita angkat pun untuk sebuah tujuan. Itulah visi bernegara, visi berorganisasi. Kalau kepemimpinan tadi justru udah menyimpang dari tujuan bernegara, tujuan organisasi, apakah kemudian kita patuh 100% sama dia walaupun tahu dia salah? Nah, ini sinilah pentingnya. Kenapa Allah katakan patuhi Allah, patuhi Rasul, tapi enggak dikatakan dalam ayat patuhi ulil amri, tapi patuhi Allah, patuhi Rasul dan ulil amri.
Para ulama menafsirkan kepatuhan kepada ulil amri bersyarat selama ulil amri patuh pada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mutlak ya. Nggak mutlak. Untuk ulil amri tidak mutlak. Nggak mutlak, tapi pada Allah pada Rasul mutlak. Nah, jadi dalam hal ini kesetiaan terbesar seorang abdi negara kepada siapa? Ya kepada negara, bukan kepada rezim. Rezim bisa berganti, negara tetap tegak, kan begitu. Nah, di sini yang orang-orang kadang-kadang kenapa bisa salah memberikan kesetiaan dan kepatuhan? Karena bisa kita katakan salah satu problemnya adalah lemahnya tauhid. Lemahnya tauhid. Karena kita pikir, aku di jabatan ini, bapak itu yang angkat aku. Berarti aku akan bela dia, betul dan salah. Kenapa? Padahal kalau dibalikkan ke tauhid, Allah yang kasih kekuasaan, bukan dia yang kasih kekuasaan. Siapa yang mencabut kekuasaan? Allah juga, bukan dia. Allah angkat siapa dan Allah hinakan siapa, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Tapi ketika orang salah dalam menilai, ya aku kan naik jadi kepala dinas masa dia katanya. Ya harus aku backup lah. Apa kepingin dia? Walaupun yang disuruh itu salah. Nah ini tentunya bisa bermuara kepada su'ul khatimah berjemaah ini. Su'ul khatimah berjemaah. Bapak Ibu, jatuhnya seorang pemimpin yang buruk akan dibarengi dengan jatuhnya orang-orang yang membela keburukannya. Ketika jatuh, ya banyak diktator Arab waktu Arab Spring, ya jatuh Husni Mubarak. Jatuh juga bersama Husni Mubarak siapa? Militer yang korup bersama dia. Jatuh juga bersama dia termasuk siapa? Termasuk ulama-ulama yang kasih stempel untuk membela satu sistem yang tidak benar. Jatuh semua bersama dia. Sama seperti ketika Fir'aun tenggelam bersamanya Haman, politikus busuk, Korun, ya bisnismen korup. Tenggelam bersamanya bala tenteranya juga. Artinya ini jatuh semua. Jatuh semua. Nah, jadi kalau ditanya tadi, ada ayat Quran. Ayat ini bunyinya begini, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kau condong membela orang yang zalim sehingga gara-gara kecondongan hatimu itu kau ikut masuk neraka karena membela dia. Jadi ayat ini pernah ditanya oleh seorang gubernur dari seorang raja yang zalim kepada seorang ulama. Syekh, apa aku masuk dalam apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dibilang, maksudmu apa? Ya, apakah aku termasuk orang yang condong hatinya pada orang yang zalim sehingga aku kena masuk neraka juga? Syekh Tajud mengatakan, kau bukan termasuk orang yang condong, tapi kau bagian dari orang yang zalim. Beda. Orang yang zalim ikut melaksanakan kebijakan zalim. Itu bagian dari orang yang zalim. Tapi orang yang condong apa? Ikut suara-suarakan. Minimal relawan yang belum dapat bagian lah dia. Ya, kalau sounding kemana-mana dia bilang, oh paling bagus itu presidennya. Itu dia. Padahal dia tahu itu condong kepada yang tak benar. Tapi kalau sudah masuk dalam kabinet, itu sudah bagian dari orang zalim, bukan condong pada zalim. Itu bentuk gambaran. Ya. Pak Ustaz, masalah husnul khatimah. Ya. Itu kan orang mati itu kebiasaannya, Pak Ustaz. Ya. Kan ada. Ya, ya. Jadi kita disuruh fasilitul khairat, Pak Ustaz. Ya. Berlomba-lomba berbuat. Iya, iya. Jadi begitu kita kalau mau khusus seharusnya harus beribadah terus, Pak Ustaz. Artinya baca Quran terus, beribadah Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Islam ini kan agama yang lengkap. Konsep ibadah dalam Islam tak hanya dibatasi dalam bentuk ibadah ritual. Mau husnul khatimah, setiap waktu habis untuk solat, untuk zikir, untuk baca Quran, ya boleh aja. Tapi itu hanya membatasi
ibadah dalam bentuk ritual. Gimana orang yang meninggal dunia sedang bekerja? Apa berarti enggak husnul khatimah? Rasulullah sendiri yang mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya mencari rezeki supaya mengamankan keluarganya, enggak minta-minta sama orang, dia fisabilillah. Siapa yang bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tidak lagi berpenghasilan, maka dia fisabilillah. Jadi jangan kita pahami begitu meninggal di kantor ini enggak husnul khatimah aja. Enggak bisa juga. Ya. Seorang tentara dia meninggal saat menjaga perbatasan, husnul khatimah. Kalau niatnya dia kerja sebagai tentara karena Allah. Nah, jadi jangan kemudian kita batasi berarti yang harus meninggal di masjid husnul khatimah. Meninggal di apa? Kalau meninggal di restoran, memang kerja di restoran dia. Itu ya. Ya, ini pun bisa aja husnul khatimah kalau dia jalani profesinya itu dengan benar dan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Bapak Ibu, kita padakan untuk jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma unsur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi Filistin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.